Dan selama 2 hari di sana saya berdiri dan hanya menunggu lalat. Tidak satupun orang yang apply kepada saya. Karena ini perusahaan apaan? Produknya belum jelas, belum jadi. Dan di sana saya belajar bahwa memang ini bukan Silicon Valley, ini bukan Amerika. Kalau saya seorang mahasiswa, saya juga ingin kerjanya itu di perusahaan yang sudah stabil. Dalam kesempatan ini mungkin saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang membangun Tokopedia. Saya William Tanwijaya, founder dari Tokopedia. Saya menganggap diri saya ini adalah seorang pengusaha karena kecelakaan, entrepreneur by accident, pengusaha karena kepepet, entrepreneur by necessity. Hari ini saya ingin menceritakan tentang bagaimana bersentuhan dengan internet itu mengubah hidup saya. Saya lahir dan besar di kota Pematang Siantar, sebuah kota kecil dekat Danau Toba di Sumatera Utara. Sampai lulus SMA tidak pernah meninggalkan kampung halaman saya. Namun setelah lulus SMA, almarhum ayah saya dan paman saya ingin saya punya kehidupan lebih baik. Dan bagi mereka modal untuk kehidupan lebih baik itu adalah pendidikan. Jadi saya diberikan kesempatan untuk meninggalkan kampung halaman saya. Tahun 99, saya naik kapal laut, naik kapal dari Tanjung Priok ke Kolonia, 4 hari 3 malam. Punya satu kesempatan yang luar biasa berada di kota Jakarta. Pertama kalinya keluar dari kampung halaman. Sayangnya di semester kedua, ayah saya mulai jatuh sakit, ibu saya ibu rumah tangga, adik saya lebih kecil dari saya, dan saya untuk tetap berada di Jakarta, oh ya pasti ya, saya lebih kecil. Dan untuk tetap berada di Jakarta, sayanya berusaha mencari pekerjaan. Di sekitaran kampus, tanpa pengalaman kerja sebelumnya, dan masih kuliah, tentu tidak banyak pekerjaan yang bisa saya ambil. Namun di sekitaran kampus pada saat itu bertebaran warnet. Dan saya coba melamar dan diterima. Pekerjaannya dari jam 9 malam sampai 9 pagi. Dan sepanjang 3 tahun ke depan dalam masa kuliah saya, itulah pekerjaan yang saya jalani, dan di sanalah menjadi sebuah berkah terselubung yang luar biasa buat saya. Ketika internet masih mahal, saya bisa menggunakan internet 12 jam setiap hari, gratis. Bahkan dibayar. Dan di sana saya belajar banyak sekali, dan saya benar-benar jatuh cinta kepada internet. Lulus kuliah di tahun 2003, saya ingin bekerja ke perusahaan-perusahaan internet yang saya kagumi, seperti Google atau Facebook, yang mengubah hidup saya. Namun, perusahaan-perusahaan ini belum punya kantor cabang saat itu di Indonesia, dan tidak pernah kepikiran untuk mencoba melamar ke luar negeri dan seterusnya. Lantas saya hanya kerja kantoran. Sampai kemudian di tahun 2007, saya melihat sebuah peluang. Saya melihat bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau dan orang yang tidak bisa bertemu satu sama lain, tidak bisa mengenal satu sama lain, terpisah oleh jarak. Mereka punya kebutuhan untuk bertransaksi jual beli online, namun masalahnya tidak ada kepercayaan. Lantas saya melakukan research dan saya menemukan bahwa di dunia ini model bisnis e-commerce itu ada punya beberapa wajah. Di Indonesia saat itu sudah banyak sekali yang modelnya seperti Craigslist dari Amerika Serikat, atau iklan modelnya classified ads atau iklan baris. Sama seperti kita mengiklankan mobil atau motor atau rumah di koran, iklan baris, begitulah peran iklan baris online. Di Indonesia saat itu sudah dikenal seperti Toko Bagus, Kaskus, bahkan banyak yang berjualan di sosial media, Friendster, Facebook, itu semuanya adalah iklan baris. Model kedua adalah retail. Kalau retail sama seperti misalnya kalau offline ya sama seperti retail. Alfamart, Indomaret, Sogo, mereka menjualin produk dari berbagai vendor. Tapi kalau kita datang ke sebuah toko, kita belinya dari toko itu. Di Indonesia juga sudah banyak sekali model seperti itu. Ada Bineka.com, dipelopori oleh Bineka.com. Dan ada satu model lagi yang disebut marketplace.
yaitu sebuah pasar, anggapannya seperti sebuah mall, di mana semua orang bisa buka toko dan semua orang bisa berjualan online, namun transaksinya aman karena pembayarannya dilakukan ke si pengelola mall atau pengelola pasar terlebih dahulu. Hanya setelah barang diterima oleh pembeli, baru dana pembayaran tersebut diteruskan kepada penjual. Dipeloporkan oleh eBay di Amerika, ada Rakuten di Jepang, ada Alibaba di China. Dan di Indonesia saat itu tahun 2007 belum ada model sejenis. Lantas melihat itu saya melihat, wah ini sebuah peluang yang bagus. Jika ada yang membangun model marketplace di Indonesia, maka ini akan menyelesaikan masalah tadi. Masalah kepercayaan. Orang yang berbeda pulau, berbeda kota, mereka bisa bertransaksi jual beli online dengan aman. Namun saya tahu bahwa membangun bisnis seperti ini pastinya butuh modal tidak kecil. Dan mungkin tidak bisa langsung untung. Dan saat itu 2007, almarhum ayah saya kena kanker, dan saya satu-satunya pekerja di keluarga saya. Jadi saya saat itu tidak punya pilihan untuk meninggalkan pekerjaan saya. Saya harus tetap membawa pulang gaji bulanan untuk membantu keluarga saya. Lantas saya terinspirasi, mengapa anak-anak muda di Amerika sana bisa membangun bisnis yang begitu besar. Pendiri Google, pendiri Facebook, mereka mendirikan perusahaannya ketika mereka masih di bangku kuliah. Pikir saya waktu itu pastinya mereka juga tidak punya modal. Lantas bagaimana caranya? Ternyata karena di Amerika sudah ekosistemnya sudah jalan, ada yang namanya pemodal ventura, venture capital, ada yang namanya angel investor. Anak-anak muda yang masih mahasiswa itu kalau punya ide brilian, mereka itu bisa pitching kemudian mendapatkan pemodalan dan bisa mulai membangun bisnis mereka di usia yang masih sangat muda. Saya tidak kenal pemodal ventura manapun, tapi saya ingin mencoba modal tersebut. Lantas tahun 2007, saya datang ke orang satu-satunya yang punya uang yang saya kenal, yaitu bos tempat saya bekerja. Saya datang ke beliau, saya kerja di perusahaan ini sudah 2 tahun lamanya, bergerak di content provider. Jika teman-teman masih ingat, di tahun 2007, 2005, 2006, 2007 itu mewabah sekali kalau mau tahu skor bola misalnya, ramalan cuaca, ramalan jodoh, itu kita bisa rank spasi apa gitu ya. Kirim SMS, nanti setiap hari kita dapat informasinya lewat SMS. Saya datang ke beliau, saya mengatakan bahwa Pak, saya sudah kerja di perusahaan ini 2 tahun lamanya. Tidak pernah satu kali pun saya menggunakan layanan dari perusahaan ini. Mengapa? Karena saya adalah pengguna internet. Apapun informasi yang saya mau cari, saya bisa cari di internet. Mau skor bola, mau ramalan cuaca, itu semuanya bisa didapatkan dari internet real time. Dan hanya masalah waktu, orang-orang Indonesia pasti akan semakin banyak yang punya akses ke internet dan bisnis SMS konten masa depannya akan semakin buruk. Padahal investasinya besar. Namun ini ada sebuah peluang. Belum ada yang menjalankan model bisnis marketplace di Indonesia. Saya yakin saya bisa membangun model tersebut, namun butuh modal. Bos saya orangnya baik, dan dia kemudian memperkenalkan saya kepada peersnya, kepada teman-temannya, orang-orang lokal yang punya uang, para calon investor. Namun dalam perjalanan tersebut saya setiap bertemu dan mempitching tentang ide Tokopedia selama 2 tahun, 2007, 2008, 2009, tidak ada satupun yang berani memodali atau percaya pada ide Tokopedia. Jika saya rangkum, ada 5 alasan mengapa atau 5 pertanyaan mengapa tidak ada yang berani percaya. Umumnya orang-orang akan menanyakan, yang pertama, William, kalau saya investasi ke kamu, bagaimana saya bisa mendapatkan modal saya balik? Bisa tidak kamu sebutkan satu saja orang Indonesia yang berhasil sukses kaya karena bisnisnya teknologi internet, bisnis seperti yang kamu mau bangun? Tahun tersebut, 2007, sudah ada situs seperti Detik, Kaskus yang sudah besar, namun tetap orang-orang melihat nggak ada uangnya. Lantas buat apa? Saya investasi, saya nggak bisa dapat balik uangnya. Yang kedua adalah, yang pertama tadi adalah tidak adanya role model. Jadi di Indonesia nggak ada yang namanya Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg,
Sergey Brin, Larry Page nggak ada, tadi role model orang-orang yang sudah sukses karena bisnis teknologi. Yang kedua adalah ketakutan akan kompetisi. Mereka pasti mengatakan bahwa bila Indonesia ini negara pasar yang begitu menjanjikan, 250 juta penduduk. Jika kamu ternyata berhasil membangun yang namanya Tokopedia dan kamu membuktikan kepada dunia bahwa orang-orang Indonesia butuh yang namanya marketplace, maka hanya masalah waktu. eBay dari Amerika, Rakuten dari Jepang, Alibaba dari China, mereka-mereka yang sudah mendirikan perusahaan sejenis dari tahun 90-an masuk ke Indonesia. Dan kamu tidak berusaha, yang kamu ingin bangun ini hanya copycat, hanya sesuatu yang memang sudah jalan begitu lama di negara-negara maju. Bagaimana kamu bisa mengalahkan raksasa-raksasa besar dunia nanti ketika mereka masuk ke Indonesia? Saat itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan kedua ini. Dan umumnya dari pertanyaan kedua akan menggali lebih dalam tentang pribadi saya. Saya berasal dari keluarga mana? Kebetulan marga saya Anu, namun saya tidak ada hubungannya dengan konglomerat manapun di Indonesia. Dan tadi, kalau saya dari keluarga biasa-biasa saja dan jadi satu-satunya tulang punggung di keluarga saat usia saya masih 19 tahun. Jadi susah untuk mempercayakan kepada orang Indonesia yang tidak pernah ke luar negeri, tidak pernah melihat dunia luar, kuliahnya di warnet. Bagaimana jika investasi yang diberikan gagal? Bagaimana orang ini bisa mengembalikan investasi tadi? Tidak ada rekam jejak dari keluarga. Pertanyaan berikutnya, ya tadi, pendidikannya dari mana? Harapannya kalau saya lulusan luar negeri dari Ivy League, Harvard, Stanford, MIT, maka kesempatan saya untuk bertarung dengan raksasa global lebih besar. Namun tidak, tadi selama masa kuliah saya bisa dibilang ya lulusan warnet. Dan pasti akan menanyakan tentang apa pengalaman kamu sebelumnya. Pernahkah membangun bisnis sebelumnya? Atau pernah, kalau kerja kantorannya itu posisinya apa? Saya tidak pernah membangun bisnis apapun. Saya tidak dibesarkan dari keluarga entrepreneur. Saya hanya bekerja kantoran. Dan posisi paling tinggi saya selama karir saya adalah menjadi manajer dengan 1 anak buah. Jadi tidak ada rekam jejak sama sekali. Saya gagal pertama. Satu kesempatan yang mengubah hidup saya adalah ketika saya bertemu dengan seorang calon investor yang saya hormati. Karena beliau sudah saya pandang mengerti teknologi. Saya datang dengan harapan besar. Minimal kalau beliau tidak investasi, ada sebuah pesan atau sebuah saran. Dan saya datang ke beliau tidak investasi. Dan beliau memberikan saya sebuah saran. Dia mengatakan seperti ini. William, kamu masih muda, dan muda itu cuma sekali. Gak usahlah mimpi yang terlalu muluk-muluk. Carilah hal yang lebih realistis. Jangan sia-siakan masa muda kamu. Kamu ini bermimpi seperti orang-orang Amerika. Sergey Brin, Larry Page, pendiri Google, Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Mereka adalah orang-orang yang lahir spesial. Kamu itu tidak. Jadi nggak usah mimpi muluk-muluk. Di titik itulah saya menyadari bahwa saya nggak boleh menyerah. Saya selalu menganalogikan perjalanan saya membangun Tokopedia dengan filosofi bambu runcing. Buat saya bambu runcing melambangkan 3 hal. Sama seperti berjuang kemerdekaan Indonesia disimbolkan dengan berjuang dengan menggunakan bambu runcing. Simbol pertama adalah keberanian. Di titik itu entah mengapa saya punya sebuah momentum untuk berani. Berani untuk percaya kepada diri saya sendiri, percaya kepada mimpi saya, ketika tidak ada satupun orang yang percaya. Di titik itu, sedih, amarah itu bercampur dengan sebuah motivasi bahwa saya menyadari ternyata membangun bisnis di Indonesia itu sulit sekali. Membangun bisnis di Indonesia jika tanpa rekam jejak itu sulit sekali. Membangun bisnis itu adalah tentang membangun kepercayaan.
Dan membangun kepercayaan itu sering sekali dinilai dari masa lalu kamu, rekam jejak kamu. Namun di titik itu saya percaya bahwa masa lalu itu sudah tidak bisa kita ubah. Apapun yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Namun masa depan itu sebenarnya masih ada di tangan kita sendiri. Dan saya belajar tentang arti kepercayaan di sana. Ide membangun Tokopedia itu lahir karena ingin menyelesaikan masalah kepercayaan tadi. Orang tidak bisa bertemu satu sama lain, tidak punya kepercayaan. Saya ketika ingin membangun bisnis, saya juga bersentuhan dengan kepercayaan. Maka saya berpikir, jika Tokopedia berhasil lahir nantinya, ini justru akan jadi solusi. Jika saya butuh waktu mungkin 2 tahun, 3 tahun untuk meluncurkan Tokopedia, setelah Tokopedia ada minimal, Tokopedia bisa membantu siapa saja orang Indonesia untuk memulai atau mengembangkan bisnis online mereka secara real time, kurang dari 2 menit. Namun modal keberanian saja tentu tidak cukup. Simbol bambu runcing kedua menurut saya adalah simbol kegigihan. Akhirnya setelah 2 tahun, saya berhasil mendapatkan kepercayaan, dimodali. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah kembali ke kampus saya. Saya kuliahnya di Bina Nusantara. Saya ke kampus saya dan saya bertanya kepada universitas, kalau saya mau merekrut orang-orang paling pintar dari universitas ini, bagaimana caranya? Kemudian saya diberikan informasi bahwa biasanya itu bukan Boot Job Expo seperti itu. Kemudian saya mendaftar, melamar dalam Boot Job Expo terdekat, dan sekaligus membuka 2 booth besar. Dan selama 2 hari di sana saya berdiri dan hanya menunggu lawan. Tidak satupun orang yang apply kepada saya. Karena ini perusahaan apaan? Produknya belum jelas, belum jadi. Dan di sana saya belajar bahwa memang ini bukan Silicon Valley, ini bukan Amerika. Kalau saya seorang mahasiswa, saya juga ingin kerjanya itu di perusahaan yang sudah stabil. Dan di sana saya belajar tentang saya harus mengubah cara saya. Saya orangnya sangat introvert, pemalu. Namun di momen tersebut saya belajar bahwa saya harus berubah. Saya harus keluar dari zona nyaman saya. Maka saya mengubah strategi saya. Saya bertanya ke kampus kalau ada kesempatan untuk berbagi di kelas. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana membangun sebuah perusahaan teknologi. Dan lambat laun, walaupun tidak nyaman, mengalahkan diri sendiri tersebut, seperti berbicara di depan umum. Kesempatan hari ini, berbicara seperti ini, itu juga adalah sebuah latihan untuk saya, untuk berkembang, keluar dari zona nyaman saya, menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Dan lambat laun Tokopedia punya 4 orang, 10 orang, 20 orang, tahun kemarin 80 orang, dan sekarang sudah mempekerjakan 100 orang. Tahun ini hanya ada 2 orang Indonesia yang berhasil masuk Harvard Business School. Dan kedua-duanya sudah melamar ke Tokopedia. Jadi bagaimana dalam 7 tahun terakhir berubah? 2 hari standing di sebuah booth, tidak ada satupun yang mau apply. Sekarang lulusan orang Indonesia terbaik yang kuliah di universitas terbaik, salah satu universitas terbaik dunia, sudah memutuskan ingin kembali ke Indonesia, bergabung bersama Tokopedia. Itu adalah sebuah proses, tidak ada yang instan melalui proses 7 tahun.